ketemu lagi sama kita berdua. Saya Zahra Nuraini. Saya Hazilna Suhada. Kita berdua dari kelas 10-5. Di vlog kali ini kita berdua mau ngebahas dan sharing pengetahuan tentang masa perundagian atau zaman logam. Stay tune ya, selamat menyaksikan semuanya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saya sendiri Hazilna Suhada. Dan untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri Zahra Nuraini. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Tetapi para ahli menyatakan bahwa Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, karena sampai saat ini belum ditemukannya peninggalan-peninggalan zaman tembaga. Namun hanya negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam yang mengalami masa zaman tembaga. Di Indonesia, zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Kebudayaan logam dibawakan oleh bangsa Deutero Melayu pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sama halnya dengan bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero Melayu juga berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju kepulauan dengan menggunakan perahu bercadi untuk melakukan perdagangan. Untuk melakukan perdagangan pada masa itu, mereka menggunakan sistem barter, karena pada masa itu belum ditemukannya pembayaran dengan menggunakan uang. Bangsa Deutero Melayu pun mulai menyebar luas di daerah Nusantara dan terjadi perkawinan dengan warga lokal. Zaman logam juga dikenal dengan masa perundagian. Penyebutan ini berasal dari bahasa Bali yaitu undagi, yang artinya orang-orang yang terampil. Secara khusus, penyebutan ini disematkan pada orang yang ahli dalam membuat kerajinan dengan berbahan dasar logam. Masa perundagian menggambarkan kepada kita semua bahwa masyarakat pada masa itu sudah memiliki keterampilan alat-alat penunjang kebutuhan berbahan dasar logam. Ya teman-teman, tidak semua orang ya yang bisa membuat kerajinan berbahan dasar logam, karena hanya orang-orang tertentu lah yang dapat membuatnya. Nah, selanjutnya ada hasil-hasil kebudayaan berupa alat dari logam yang ditemukan di Indonesia, yaitu nekara. Nekara adalah gendang yang terbuat dari perunggu. Persebaran nekara tersebar hampir di seluruh Asia Tenggara. Nekara khas Indonesia adalah nekara tipe pejeng. Nekara yang berukuran kecil disebut dengan moko atau mako. Moko banyak ditemui di Indonesia bagian timur. Nekara memiliki beragam fungsi, diantaranya sebagai genderang perang, alat memanggil hujan, benda tukar, hingga mas kawin. Tetapi itu semua tergantung daerah masing-masing ya. Di daerah Alor, Flores, Rote, Nusa Tenggara Timur, nekara digunakan sebagai sarana upacara penanda status sosial. Di Bali, nekara berfungsi sebagai benda sakral yang dipuja. Selanjutnya ada kapak perunggu. Kapak perunggu yang ditemukan yaitu kapak corong atau kapak sepatu karena memiliki lubang. Adapun fungsi dari kapak ini adalah untuk perkakas serta sebagai benda pusaka. Selain nekara dan kapak, alat-alat perunggu yang ditemukan adalah bejana perunggu, arca atau patung perunggu, dan perhiasan perunggu. Selain alat-alat dari perunggu, ditemukan juga alat-alat dari besi. Tetapi alat-alat dari besi tidak sebanyak alat-alat dari perunggu. Adapun alat-alat dari besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, sabit, pedang, dan cangkul. Fungsi gerabah sudah berkembang. Yang tadinya sebagai alat-alat keperluan sehari-hari, di masa perundagian, gerabah juga digunakan untuk bekal kubur. Segitu aja pembahasan kita berdua tentang masa perundagian atau zaman logam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Bye!